Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda, 300 penulisan kata. Penulisan kata terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Kata dasar adalah suatu bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengalami perubahan bentuk makna. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Yang bagian kedua dari kata berimbuhan, yang kedua bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Misalnya, angkat. Dan yang bagian ketiga dari kata berimbuhan yaitu bentuk maha yang diikuti dengan kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya, Maha Kuasa dan Maha Esa. 3. Bentuk bulan. Bagian ketiga dari penulisan kata yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, tanda penghubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak penghubung baru anak, jadi dibaca anak-anak. Yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata gabungan kata itu terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termaksud istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, cendera mata. Yang bagian kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan membutuhkan antara unsur-unsurnya. Misalnya, ibu bapak kami dan ibu bapak kami. Bagian C. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan dan sebar luaskan. Bagian keempat, D. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, pertanggungjawaban. Bagian kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, apalagi. Bagian kelima dari penulisan kata yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata terbagi atas beberapa bagian. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya bu, a, ma, in. Bagian kedua, huruf diftong di, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai atau aula. Bagian ketiga, C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan,
di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya ba, pa, dan lawan. Bagian keempat B. Jika tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya caplok, makhluk. Bagian kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya train. Bagian keenam dari penulisan kata depan, yaitu kata depan. Kata depan seperti ke, di, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Dia ikut terjun ke tengah kencang perjuangan. Bagian ketujuh dari penulisan kata yaitu partikel. Partikel terbagi beberapa bagian. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Dan yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia bisa menghadapinya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi. Tanda kutip tiap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Bagian ke-8 dari penulisan kata, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim terbagi beberapa bagian. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Anti Nasution, Abdul Haris Nasution. Bagian kedua dari singkatan dan akronim yaitu peningkatan yang terdiri atas huruf awal kata lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Lembaga pendidikan ditulis dengan huruf kecil tanpa tanda titik. Bagian ketiga dari singkatan dan akronim yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT atau PT itu kan perseroan terbatas. Bagian ke-9 dari penulisan kata yaitu angka dan bilangan. Bilangan dalam terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecil jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan dapat beri beasiswa dari pemerintah daerah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Bagian keempat,
Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu uang. Misalnya 0,5 cm. Bagian kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15 atau bagian kelima, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab ke-10 pasal 5 halaman 252. Bagian ke G 7, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya 12. Bagian ke 8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad ke-20. Abad ke-20 itu ditaruhi tanda penghubung. Abad ke penghubung 20. Yang ke 9, penulisan angka yang mendapatkan akhiran dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000, tanda penghubungan atau 5 lembar uang 1000-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta dan kuitansi. Selanjutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Bilangan selanjutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama grafi ditulis dengan huruf, misalnya ke-8. Bagian ke-10 dari penulisan kata yang terakhir, kata ganti. Kata ganti ku dan bagian ke-10 dari penulisan kata ganti, yaitu 10 kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya rumah itu telah kujual. Bagian ke-11 yang terakhir dari penulisan kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.